puisi dan lomba nasyid Islami, dan peserta nama-namanya sudah tercantum di papan pengumuman di sebelah utara. Kalau ada yang belum tercantum namanya, segera melaporkan kepada panitia atau kepada ustadz dan ustadzah. Peserta yang namanya tidak dicantumkan dimohon untuk melaporkan, atau barangkali ada yang mau daftar susulan masih dibuka, yang sudah mendaftar namanya sudah tercantum. Jadi mohon diperhatikan sehingga nanti tidak ada yang bertanya-tanya saya kapan, itu banyak yang tanya ke saya. Itu ya, nanya ada apa-apa, terima kasih, tapi kadang tidak mengerti ya, sehingga mohon maaf kalau ada murid yang nanya lewat HP atau WA tidak segera dijawab karena saya tidak seterusnya pegang HP. Kalau pergi ke undangan dan tahlilan saya tidak membawa HP, sehingga kalau ada WA tidak segera dijawab. Terima kasih. Sebelum lomba dimulai, kami akan membacakan tata tertib lomba. Mohon diperhatikan kepada semua peserta, baik lomba pidato, puisi dan nasyid Islami akan dibacakan tata tertib, dan ini berlaku besok malam dan seterusnya sampai lomba pidato, puisi dan nasyid Islami selesai. Jadi dibacakan hanya malam ini. Saya baca tata tertib lomba pidato atau pildacil, sama pildacil dengan pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib lomba pidato. 1. Peserta adalah siswa atau siswi LPI Nurul Ulum Pelapak Begatenan Pamekasan. 2. Peserta harus hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 3. Peserta harus menggunakan seragam yayasan. 4. Peserta tampil sesuai jadwal yang telah ditentukan. 5. Dan apabila peserta telah dipanggil 3 kali tidak hadir, maka kami nyatakan mengundurkan diri. 6. Di saat tampil, peserta diperbolehkan membawa catatan singkat dari isi pidato. Nah, ternyata isi pidato mun bersita apal oleh kata enak itu tata tertib. Ketika kau bersita apalah kata enak oleh takut berpain, jadi pasti saya buka itu. Tapi lebih bagus apa? Lancar. 7. Waktu untuk tampil maksimal 5 menit. Tema pidato harus sesuai dengan isi pidato. 9. Keputusan dewan juri tidak boleh diganggu gugat. Itu adalah tata tertib lomba pidato dan pildacil. Kriteria penilaiannya nanti akan dibacakan ketika akan memanggil dewan juri. Selanjutnya tata tertib lomba membaca puisi. 1. Peserta adalah siswa dan siswi LPI Nurul Ulum Pelapak Begatenan Pamekasan. 2. Peserta harus hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 3. Peserta harus menggunakan seragam yayasan. 4. Peserta tampil sesuai jadwal yang telah ditentukan. 5. Apabila peserta telah dipanggil 3 kali tidak hadir, maka kami nyatakan mengundurkan diri. 6. Di saat tampil, peserta diperbolehkan membawa teks puisi. Puisi juga boleh membawa teks, juga boleh tidak membawa.
keputusan Dewan Juri tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Penilaian untuk puisi saya baca. Yang pertama, penghayatan, menghayati. Jadi orang-orang yang mana puisinya Aisyah susah, susah semua penampilan. Ya mana kalau nangis, tanda ukur dalam hatinya nangis orang itu, menangis. Nah, dua, penilaian untuk puisi, vokal. Telok ada tiga penampilan, ada tiga penilaian. Selanjutnya saya baca tata tertib lomba nasyid Islami. 1. Peserta adalah siswa dan siswi LPI Nurul Ulum Prapat Pegal Kenang Pamekasan. 2. Peserta harus hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 3. Peserta boleh memakai baju bebas atau busana muslim. Kalau yang ingin kampung nasyid Islami maka tak seragam tak apa-apa, seragam oleh umpamanya ajubah bersama jemaah kampung nasyid Islami tak minta oleh untuk tata tertib nasyid Islami. 4. Peserta tampil sesuai jadwal yang telah ditentukan. 5. Apabila pernah dipanggil 3 kali tidak hadir, maka dinyatakan mengundurkan diri. 6. Peserta terdiri dari 1 sampai dengan 3 orang dalam satu tim. Artinya boleh duet ini. Oleh duet umpamanya kedua oleh kasoran kebibi juga oleh. Sampai telok ini sampai ada lebih dari telok menduet. Umpamanya beda jadi duet lagi bini tak apa-apa juga. Bini setuju oleh laki setuju oleh. 7. Peserta wajib menyerahkan media lagu yang akan dibawakan, menyerahkan media lagu sendiri. Peserta wajib menyerahkan media lagu yang akan dibawakan kepada operator. Seperti nasyid Islami, media lagunya atau musik sektor dari operator mana dengan HP dan tanah pakai. Maknanya tak akan gue tampil pas loning ini kan aku. Jadi kalau baik dan tanah pakai data HP-nya. Tahu ini saya. Terus selanjutnya 8 peserta membawakan satu nasyid Islami bebas pilihan peserta. Jadi lagu untuk nasyid Islami situ oleh lebih dari situ lagu bebas. Artinya sobung lagu pilihan, lagu wajib, tidak ada lagu wajib, bebas. 9 waktu untuk setiap tampil maksimal 10 menit. Lebih ya, takut banyak peserta 10 peserta akan dinilai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh panitia. 11 keputusan Dewan Juri tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Kriteria penilaian nasyid Islami 1 adalah performan atau penampilan. 2 kekompakan vokal dan nada atau harmonisasi. Kekompakan artinya kekompakan bermusik. Jadi mengerti saya kompak bermusik itu menambil kedua sami saya kompak berkancana bermusik. Yang ketiga, penguasaan diri lagu yang akan ditampilkan.
lirik lagu, termasuk penghayatan kali toh menampilkan puisi. Itulah tata tertib lomba yang akan berlaku selama pelaksanaan lomba nasyid Islami, pidato, pildakil, dan puisi. Kenapa di galaksi? Penampilan TV. Nah. Baik, sebelum lomba dimulai, ini ada penampilan dari santri-santri Nurul Ulum. Kepada semua hadirin yang hadir pada malam hari ini, monggo merapat ke depan untuk bersama-sama meramaikan acara pada malam hari ini agar lebih meriah. Penampilan akan segera kita saksikan di atas panggung Nurul Ulum, di mana panggung ini memang disediakan untuk para santri, baik itu ajang lomba juga ajang bergengsi. Inilah hadirin yang berbahagia, wajah-wajah cantik akan menghibur kita pada malam hari ini dengan pakaian merah. Ya, dipersilakan balik ke panggung, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Nah, kayaknya ini penampilan tarian. Mereka punya lagi, jangan tampilnya tahun ini apa nyanyi ya, tari ya, repot sih bu. Kayaknya tarian ya. Baik, kita saksikan bersama-sama tarian Islami dari bocah-bocah cilik cantik dan julia. Sudah siap di atas panggung. Nurul Ulum, operator dipersilakan. Tepuk tangan lagi yang meriah.
terima kasih. Itulah penampilan yang cukup energi sekali menghibur kita pada malam hari ini, mengawali lomba yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Dan untuk penampilan berikutnya tidak mau kalah, ini bagian yang cowok, kalau tadi cewek. Ya, bagian yang laki-laki, bagian santri akan juga menghibur kita pada malam hari ini. Entah ini apa penampilannya, kayaknya apa ya, drama apa? Oh, tari yang pakai ini reponan acara puncak. Baik hadirin yang berbahagia, songkoknya pakai reponan acara puncak. Mari kita sambut penampilan dari santri-santri Nur Ulum. Kalau tadi santriwati, sekarang santri bagian lalakian. Ya, mari kita sambut juga dengan tepuk tangan yang meriah. Ingat mati.
Tepuk tangan yang meriah dulu. Ya, terima kasih. Nah, aku malam boleh, latihan boleh, Pak Bus. Alhamdulillah penampilan yang cukup energi juga, tidak mau kalah dengan yang putri, yang membuat kita terpesona dan membuat kita ya terharu juga dengan penampilan tadi. Semoga kita semangat di dalam berlomba pada malam hari ini, khususnya bagi murid-murid dan putra-putri kita yang akan berlomba pada malam hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, untuk penampilan beri sejenak membedah beki. Ya, soal ukur menolak pameran menjadi model yang memberi penampilan saya pameran. Baik, sebelum memanggil para peserta, saya akan membacakan dewan juri dari masing-masing lomba yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Untuk juri lomba Pildacil dan pidato, sama ini Pildacil atau pidato. Juri pertama yang mulia Al-Ustaz Ahmad Kusairi. Yang kedua Al-Ustaz Muhammad Khalil. Yang ketiga Al-Ustaz Habibullah. Untuk kriterianya silakan dibagi sendiri. Apaan, apa saja itu. Ada tiga penilaian tadi. Ada di catatan. Jadi saya hanya membacakan dewan jurinya untuk pidato, yaitu yang pertama Al-Ustaz Ahmad Kusairi SHI MHI, juri kedua Ustaz Muhammad Khalil, dan yang ketiga Al-Ustaz Habibullah. Untuk juri puisi, juri pertama Al-Ustaz Afif Fariki MPD, juri kedua Al-Ustaz Walidani Ramadan. Mantap, ya, alhamdulillah juri siap merangkap, tidak apa-apa. Tapi penilaiannya ada tiga kriteria. Selanjutnya ini ada puisinya, kriterianya begitu. Selanjutnya juri nasib Islami, juri satu untuk nasib Islami Al-Ustadzah Qurratul Nasihah, juri dua Al-Ustadz Muhammad Khalil. Nah, merangkap karena pada juri ketiga Al-Ustadzah Nurul Aini. Kriteria penilaiannya dibagi sendiri pada dewan juri berembuk. Kampung TV sebagian penapaan tak bisa berdepan kadang-kadang. Untuk penilaian sehingga berbeda kengkun rem orang dibagi-bagi sendiri kepada para dewan juri. Dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan, tentunya dengan bermodalkan kejujuran. Insya Allah para dewan juri ini akan memberikan penilaian yang jujur bagi para peserta. Oke, sudah siap dewan juri? Akan saya mulai dari lomba pidato dan puisi juga nasib Islami tingkat PAUD dan RA. Itu orang dari sini biasa PAUD dulu. Pidato, puisi, nasib, PAUD, RA. Saya menurut bangku raja
kan lainan ya, juara lainan kan ya, paut eta berarti telok untuk melarat kan ya pak telok ya mas non apa kolong melarat dan perlu diketahui kepada dewan juri bahwa untuk para pemenang ini masing-masing tingkatan atau tingkat PAUD dan RAMD itu berbeda. Jadi supaya menyediakan penilaian dari masing-masing tingkatan. Format penilaian kosong, kekurangan ini iya gitu. Bisa dimulai dewan juri. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti lomba pidato puisi dan nasib. Akan saya mulai dari lomba pidato tingkat PAUD. Nomor undi 1 untuk tingkat PAUD lomba pidato. Kami panggil anak yang bernama Adinda Zahratus Sifa. Kepadanya dipersilakan menaiki panggung. Persiapan puisi atas nama Raka Arfabian Rahman. Persiapan. Kami PAUD dewan juri PAUD atas nama Adinda Zahratus Sifa. Ini dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim
kasih. Ya, alhamdulillah bisa tampil. Ya, paling hafal. Barakallahu lak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami panggil peserta puisi tingkat PAUD atas nama Raka Arfabian Rahman. Kepadanya dipersilakan. Persiapan pidato PAUD atas nama Naswan Habibullah. Kaulah bidadari surga, Mama 9 bulan aku dalam kandunganmu. Sakitmu, keringatmu, air matamu, Mama engkaulah jalan surgaku. Ya, terima kasih. Ya, untuk puisi tidak usah panggil salam, ya, cukup menghormat. Bagus. Ya, penampilan yang cukup bagus dari PAUD tadi atas nama Raka Arfabian Rahman. Selanjutnya kami panggil lomba pidato atas nama Naswan Habibullah. Dipersilahkan menaiki panggung. Persiapan Nasyid Islami tingkat PAUD atas nama Hilya Nabila Erfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Rasulullah lillah amma ba'du. Tengok hormati bunda-bunda dan ustaz-ustaz yang saya cintai. Lanjut. Belum selesai. Membawa selintir munah. Itu diambil paling lata, ambil yang banyak dada, tulang dada.
jadi narana PAUD engine. You understand? You or no? Alhamdulillah, ampun benar tampil di atas panggung. Baik, selanjutnya kami panggil lomba nasib Islami tingkat PAUD atas nama Hilya Nabila Ervandi. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan Miftahul Khair puisi juga masih tingkat PAUD. Ya, inilah Dewan Juri yang terhormat Hilya Nabila Ervandi akan tampil dengan nasib Islaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karangan, kalauan. Bagus. Kemudian lanjut operator, silakan.
Semoga sukses nak ya, belajar yang rajin. Selanjutnya kami panggil peserta puisi tingkat PAUD atas nama Miftahul Khair. Kepadanya dipersilakan menaiki panggung. Persiapan tingkat RA lomba pidato atas nama Muhammad Akbar Rizki. Ya, tepuk tangan dulu untuk Miftahul Khair. Andai ku bisa terbang, aku kelilingi angkasa. Ku ada alat dan bunda, melihat alam semesta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Ya, coba lagi mikir bagus. Mister Klakson, nomor nih. Ya, itulah penampilan puisi dari Miftahul Khair tingkat PAUD. Selanjutnya peserta pidato atas nama Muhammad Akbar Rizki Kenza Saukoni. Rancangnya kesingkat kaset kader. Ya, Miftahul Akbar Rizki akan berpidato pada malam hari ini. Persiapan puisi atas nama Anindita Keiza Az-Zahra RA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hai teman-teman, saya Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang wajib menuntut ilmu. Sekarang Akbar mau tanya sama teman-teman, menuntut ilmu itu wajib apa tidak? Ada hadisnya loh, tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi maksud hadis tadi, menuntut ilmu itu wajib baik laki-laki atau perempuan. Kita boleh menuntut ilmu di mana saja, di negeri kita atau di negeri orang lain. Seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun pergi kita. Sudah dulu ya teman-teman. Oh iya, Akbar punya pantun nih. Kalau ingin ke Malaysia, jangan lupa bawa jamu. Kalau Islam ingin jaya, mari kita menuntut ilmu. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itulah penampilan pidato dari Muhammad Akbar Rizki tingkat RA. Selanjutnya lomba puisi akan tampil kali ini atas nama Anindita Keiza Az-Zahra tingkat RA. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan nasib Islami tingkat RA Dinda Ayu Novitria. Guru Asti Kusuma Dewi, dengan letih kau mengajarku, dengan hati kau mengajarku, dengan sabar kau
Guru, kaulah manusia yang kudoakan setelah orang tuaku. Penuh kasih sayang kau berikan padaku. Terima kasih guruku. Semoga kau sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya lomba nasyid Islami tingkat RA. Kami panggil anak yang bernama Dinda Ayu Novitria. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan lomba pidato tingkat RA atas nama Muhammad Rizki. Aku jadi buka. Dia itu persilakan. Mari. Ya, silakan. Ini dewan juri yang terhormat, nasyid Islami atas nama Dinda Ayu Novitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nasyid Islam. Selanjutnya kami panggil lomba peserta lomba Pildacil atas nama Muhammad Rizki, dipersilakan menaiki panggung. Persiapan isi 3 RA Afifah Akhirah Bilqis. Dewan juri yang terhormat inilah Muhammad Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala nikmatil iman
Apa kabar semuanya teman-teman? Malam ini saya berpidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Tahukah teman-teman? Rizky beritahu ya teman-teman. Yang pertama, kita harus menghormati dan menyayangi orang tua kita, patuh pada perintahnya, dan tidak boleh melawan perkataannya. Betul apa enggak teman-teman? Semoga kita bisa menghormati dan menyayangi mereka. Amin. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampaikan terima kasih. Perlu diketahui untuk peserta nasyid Islami tidak usah mengucapkan salam. Manapi tidak pun bersenggol salam tak nampak tak mengurangi nilai. Tak mengurangi nilai. Tapi selanjutnya untuk nasyid Islami tak usah salam, puisi juga tidak usah salam. Senggol salam pun tidak tuh. Umpama karena nak terpakai dengan salam tidak akan mengurangi nilai apa-apa. Selanjutnya kami panggil peserta puisi tingkat RA atas nama Afifah Atirah Bilqis. Dipersilakan. Persiapan nasyid Islami tingkat RA atas nama An-Nisaul Istiqomah Aryana. Inilah Afifah Atirah Bilqis. Ampun. Oh, baca. Terima kasih. Itulah penampilan puisi tingkat RA atas nama Afifah Atirah Bilqis. Selanjutnya lomba nasyid Islami tingkat RA atas nama An-Nisaul Istiqomah Aryana. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan pidato MD kelas 1 sampai dengan kelas 3 atas nama Arfan Maulana. Persilakan.
Ya, terima kasih. Perlu diperhatikan khususnya peserta nasyid Islami dari semua tingkatan, baik PAUD, RA dan MD, bahwa untuk musik atau kaset itu harus karaoke. Jadi tidak boleh diikuti nada dari aslinya. Sekali lagi, kasetnya atau musiknya harus karaoke. Jadi dipersiapkan kepada semua peserta harus karaoke. Tapi ini lomba karaoke masih Islami, yang waktu versi karaoke, karena ingin mendengarkan suara asli dari peserta. Nah, kayak musik sholawat atau nasyid Islami suara asli dari peserta, maka harus sekelakon. Dan juga untuk lomba puisi boleh diikuti instrumen atau musik. Selanjutnya beralih ke lomba pidato tingkat MD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Lomba pidato kali ini atas nama Arfan Maulana dipersilakan mulai di panggung persiapan puisi Rizky Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati serta takdimi seluruh jajaran asatidz dan asatidzah dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit pidato yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang. Ilmu adalah cahaya dan kegelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Untuk itu, maka wajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berguna, berkualitas, dan memiliki cita-cita yang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Wa qulubul ilmi minanati ilalladhi," yang artinya tuntulah ilmu dari buaya hingga yang lain. Demikian berkata singkat ini. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang baik bagi hadirin. Pada dalam kata dimakannya setelah mandi. Kalau masih ada kesempatan kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil lomba puisi atas nama Rizky Ramadhani. Rizky Ramadhani. Sekali lagi kami panggil Rizky Ramadhani. Lomba puisi. Oh, baik, kami ganti atau kami lanjutkan ke peserta yang lain. Untuk Rizky kalau nanti hadir akan dipanggil. Kami panggil atas nama Alia Syafia. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan nasyid Islami tingkat MD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Untuk nasyid Islami persiapan Rafa Zaidan Alfa Rizky. Naik dari sini nggak apa-apa. Nanti dipakai nggak apa-apa. Bagus, bagus. Senyum. Ibu, engkau bagai pelita dalam hidupku. Engkau telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang tanpa kau meminta jasa. Ibu, engkau bagai yang berkelipan di angkasa, dan engkau bagai Lasmana dalam hidupku. Ibu, tanpamu takkan mungkin seperti saat ini, dan tanpamu juga ku takkan mungkin bisa melihat dunia yang sesejuk ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya lomba nasyid Islami tingkat MD kelas 1 sampai kelas 3. Nasyid Islami kali ini kami panggil peserta atas nama Rafa Zaidan Alfa Rizky. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan pidato atas nama Indah Maulidia.
Islam dari Rafa Zaidan Al-Farisi. Ya. Selanjutnya beralih ke lomba pidato tingkat kelas 1 sampai kelas 3. Untuk lomba pidato kali ini kami panggil atas nama Indah Maulidia. Kepadanya dipersilakan persiapan puisi atas nama Gaida Kalimatul Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh jajaran asatid dan asatidah, dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua, sehingga masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, di sini saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih dan membersihkan segala sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Maka dari itu, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya kebaikan, khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, menjaga kebersihan yang dimulai dari diri sendiri akan berdampak baik bagi orang yang melihatnya, sehingga nantinya akan ditiru entah oleh anak-anak ataupun orang terdekat. Oleh karena itu, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, ada yang tahu nggak manfaat dari menjaga kebersihan? Manfaat dari menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan itu adalah penting demi memberi contoh yang baik, terutama pada anak-anak. Semoga mereka dapat mengaplikasikannya sendiri. Dewasa ini masih banyak kelalaian mengenai kebersihan, sehingga hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk terus menjaga supaya lingkungan yang kotor tidak terjadi di sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan terima kasih. Selanjutnya lomba puisi tingkat kelas 1 sampai kelas 3 yang akan tampil kali ini atas nama Gaida Kalimatul Nisa. Dipersilakan untuk menaiki panggung. Persiapan nasyid Islami Adnan Izzuddin Ramadan. Ayah
Betapa besar jasamu, tiada kenal lelah bekerja, membanting tulang demi keluarga, demi anak-anak dan istrimu. Terima kasih ayahku, engkau selalu membimbingku. Semoga Tuhan selalu melindungimu, menghantarkan langkahku menuju masa depan yang gemilang. Ya, terima kasih. Itulah penampilan puisi dari Waida dari Waktu Indonesia. Berikutnya, lomba nasib Islami tingkat kelas 1 sampai kelas 3. Kali ini kami panggil peserta atas nama Adlan Izzuddin Ramadhani. Ramadan. Adlan Izzuddin Ramadhan. Persiapan pidato Rizky Ramadhani. Ada bang di jami'an. Maka pada zaman mereka ini kaki mas tengah telok nih.
muslim. Baik hadirin dewan juri yang terhormat, itulah tadi penampilan nasyid Islami. Berikutnya beralih ke lomba puisi. Mohon maaf tadi pidato, sekarang ke puisi atas nama Rizky Ramadhani. Jadi untuk Rizky di pidato ini dipending dulu karena tampil di puisi. Ya, kepada Rizky Ramadhani dipersilakan. Persiapan nasyid Islami atas nama Muhammad Nur Aziki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak buku naki. Ya bagus. Puisi. Penjaga lampu, kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah. Mencintai alammu di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau merawatnya, maka engkau memeliharanya, maka engkau menjaganya, karena alam adalah ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Beralih ke lomba nasyid Islami, masih tingkat kelas 1 sampai kelas 3. Kali ini kami panggil peserta atas nama Muhammad Nur Aziki akan membawakan nasyid Islami. Persiapan puisi atas nama Hafiza Syaukia. Sekali lagi kepada Muhammad Nur Aziki, lomba nasyid Islami, dipersilakan menaiki panggung. Sekali lagi kepada Muhammad Nur Aziki, berhubung dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan ditampilkan di urutan terakhir kalau hadir. Selanjutnya beralih ke lomba puisi, masih tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kami panggil atas nama Hafiza Syaukia, dipersilakan menaiki panggung. Persiapan pidato atas nama Nur Fauziatul Jannah. Guru, engkau adalah pelita hidupku. Guru, engkau adalah pembimbingku. Guru, terkadang diriku membuatmu kesal, walaupun dirimu kesal kepadaku, tetapi kau tetap membimbing
hidupku. Ya, terima kasih. Berikutnya beralih ke lomba pidato tingkat kelas 4 sampai kelas 6. Kali ini kami panggil untuk lomba pidato tingkat kelas 4 sampai kelas 6 atas nama Nur Fauziatul Jannah. Dipersilakan. Persiapan Nasib Islami Nurul Arsy Karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin dan dewan juri yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fauziatul Jannah, ingin mengangkat pidato tentang wajibnya menuntut ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pidato ini, marilah kita berzikir atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti bersama-sama ya. Ayo bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau ingin ke Malaysia, jangan lupa bawa jamu. Kalau Islam ingin jaya, mari kita menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, saya ingin tanya kepada kalian semua teman-teman, sejak kapan dan sampai kapan sih kita menuntut ilmu? Ayo jawab bersama-sama. Sekali lagi, ayo jawab bersama-sama. Kalau kalian tak bisa jawab, marilah saya yang akan menjawabnya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buaya ibu hingga tiang lahat. Jadi maksud hadis tadi, menuntut ilmu itu tidak ada batasannya kawan-kawan. Baik laki-laki atau perempuan, tidak seperti kita sekarang ini, tetap wajib hukumnya. Hadirin yang tidak pernah membatasi di mana dan kemana kita menuntut ilmu, selagi masih ada minat untuk mencarinya, di negeri kita atau di negeri orang lain, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Walau bisin, yang artinya tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Akhir saya mengajak kawan-kawan yang senasib dan seperjuangan menuntut ilmu. Rajin-rajinlah menuntut ilmu sewaktu muda, karena menuntut ilmu di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya beralih ke lomba Nasib Islami. Kami panggil peserta atas nama Nurul Arsy Karomah. Peserta tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 3. Persiapan puisi atas nama Arfan Maulana. Ini kelihatan buat
Arfan Badestan. Sekolah kan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, berikutnya beralih ke lomba puisi atas nama Arfan Maulana, peserta tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 3. Persiapan pidato atas
atas nama Latifatul Nisa. Ananda karya Jalaluddin Rumi. Ananda, akulah kebenaran. Ratusan tahun yang lalu, semboyan ini keluar dari bibir seorang Mansur. Dirinya telah memproklamirkan sebagai kebenaran. Kebenaran yang telah menunguli badannya dengan dana sendiri. Kebenaran yang telah menyeret dirinya ke tiang gantungan. Tumbal akibat kebutaan kita dan kebodohan kita. Tapi yang jelas, Tuhan telah menjanjikan surga baginya. Dan sekarang kita mencoba-coba memproklamirkan diri kita sebagai kebenaran. Dan akulah kebenaran. Tapi kita bukanlah Mansur. Kita ini adalah Fir'aun. Fir'aun yang bernama si bulan ini dan si bulan itu. Terserah siapa saja diri kita. Tapi yang jelas Tuhan telah menjanjikan neraka bagi kita. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah penampilan puisi atas nama Arfan Maulana. Beralih ke lomba pidato atas nama Latifatul Nisa, peserta tingkat kelas 4 sampai kelas 6 untuk pidato Latifatul Nisa. Persiapan Iqbal Fairuz Zaki, lomba puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Nurul Ulum, yang saya hormati para asatidz wal asatidzah, yang saya hormati dan tak lupa pula teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Birrul Walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang saya hormati, ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya
Afifatun Nisa. Beralih ke lomba puisi tingkat kelas 456. Kali ini kami panggil peserta puisi atas nama Iqbal Fairuz Zaki. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan masih puisi Sri Wahyuni. Ibu, 9 bulan kau mendukung, 9 bulan pula engkau tak bersama, dan bau dan rasa tak enak. Begitu pula saat engkau melahirkanku. Ibu berjuang kematian demi menjaga aku pada dunia. Setelah aku terlahir, ibu lebih sibuk lagi dari menyusui dan menggendongku. Hingga ibu tidak dapat makan siang dan malam dalam mengasihiku. Oh ibu, patutlah derajatmu lebih tinggi dari derajat ayah, sehingga surgaku ada di bawah telapak kakimu. Ibu, engkaulah hidupku, engkaulah tandaan hatiku. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Iqbal Fairuz Zaki. Berikutnya masih lomba puisi tingkat kelas 456. Kami panggil atas nama Sri Wahyuni. Dipersilakan. Persiapan lomba pidato atas nama Kurnia Alivia. Ibu, karya Mustafa Bisri. Engkau bagai pelita dalam hidupku. Engkau telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang tanpa kau meminta jasa. Ibu, engkau bagaikan bintang yang bergelipan di angkasa, dan engkau bagaikan laksamana di hidupku. Ibu, tanpamu takkan mungkin seperti saat ini, dan tanpamu juga ku takkan mungkin bisa melihat dunia yang sesejuk ini. Ibu, aku sangat sayang pada ibu. Aku sangat cinta pada ibu. Kau selalu menuruti apa yang aku minta. Aku janji jika aku sudah besar nanti, aku akan menuruti apa yang ibu minta. Tidak ada dunia tanpa engkau, ibu. Surga ada di telapak kaki ibu. Tuhan, dengarlah doaku, kabulkan permohonanku. Ku ingin membahagiakannya, ku ingin menyenangkannya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Beralih ke lomba pidato. Kami panggil anak yang bernama Kurnia Alivia. Dipersilakan menaiki panggung. Dewan juri yang terhormat Kurnia Alivia, peserta pidato tingkat kelas 456. Persiapan puisi atas nama Zahrana Putri Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, para masakir dan teman-temanku, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini
hidayah. Amin. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang sekarang ini. Teman-teman sekalian, pada malam ini saya akan menyampaikan pidato tentang berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Mengapa demikian? Karena mereka telah banyak berjasa untuk kita, dan mereka telah mendidik kita, membesarkan kita dengan sepenuh hatinya tanpa pamrih. Oleh karena itu, kita jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita, karena ketika kita menyakiti hati orang tua kita, itu adalah dosa yang paling besar. Dan ketika kita mendapatkan dosa itu, maka Allah akan marah kepada-Nya. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya minta maaf sebesar-besarnya ketika saya mempunyai salah. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Beralih ke lomba puisi. Kami panggil atas nama Zahrana Putri Aulia, peserta dari tingkat 4 sampai kelas 6. Persiapan lomba puisi Izza Afkarina. Guru, kau pelita hidupku, kau jadikan kami tahu, kau jadikan kami pandai. Oh guruku, apa yang terjadi jika kau tidak ada? Kau sungguh berjasa, Pak. Jasa. Kau sungguh berjasa bagi kami. Terima kasih, oh guruku. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami panggil peserta puisi atas nama Izza Afkarina, peserta dari tingkat 456. Persiapan untuk lomba puisi Kurnia Alivia. Doa. Tuhanku, dalam firman-Mu, aku masih menyebut nama-Mu. Biar susah sungguh mengingat Kau penuh senyum. Cahaya-Mu panas suci, tinggal terlip-lip di dalam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk Remu. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintu-Mu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya masih di lomba puisi. Kami panggil Ananda Kurnia Alivia.
dipersilahkan. Ya. Setelah pidato Kurnia Alivia puisi. Guru pahlawan tanpa tanda jasa, mengabdi untuk bangsa, membagi ilmu untuk kami. Dengan penuh kesabaran, didikan terhadap kami, kepedulian dan kasih sayang-Mu yang selalu Kau berikan tak akan pernah terlupakan. Kenakalan yang kami buat pasti membuat-Mu kecewa, membuat-Mu marah terhadap kami. Kami minta maaf Guru, jasa-jasa-Mu Guru tak dapat kami balas, akan kami kenang sepanjang masa. Terima kasih Guru. Ya, terima kasih. Kami sampaikan berikutnya. Barangkali hadir Muhammad Nur Aziki Nasib Islami. Tidak ada. Karena tidak ada, maka lomba pada malam hari ini berakhir. Akan dilanjutkan besok pagi, siang dan malam. Semoga kita masih diberikan berkah umur sehingga besok pagi, siang dan malam bisa melaksanakan lomba kembali. Kepada semua dewan juri disampaikan terima kasih untuk malam ini, dan insya Allah besok malam kita akan bertemu kembali sebagai juri tetap untuk lomba Nasib Islami puisi dan pidato. Jadi kepada dewan juri dimohon bersabar untuk menjadi juri sampai semua peserta